Meja negosiasi di Doha, Qatar masih terbuka untuk mendinginkan keinginan kelompok Hamas dengan ego Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Perundingan terus digodok oleh para mediator di Timur Tengah untuk menemukan formula yang tepat agar gencatan senjata bisa kembali berlaku di Gaza. Namun di balik meja perundingan, baik Israel maupun Hamas masih bersikukuh pada tuntutan yang hampir mustahil untuk dipertemukan. Dari sisi Hamas, mereka ingin penarikan pasukan penuh dan perdamaian abadi, sama seperti harapan komunitas internasional pada umumnya. Sementara di lain sisi, Israel bersikukuh dengan tuntutannya yang begitu kontras dengan Hamas. Dua narasi saling bertabrakan dan masa depan Gaza dipertaruhkan. Satu pertanyaan menggantung di kepala, akankah upaya perundingan gencatan senjata kali ini bisa membawa akhir dari perang? Atau hanya menjadi jeda dari kekerasan berikutnya? Negosiasi gencatan senjata Hamas dan Israel akhirnya memasuki hari keempat pada Rabu 9 Juli 2025. Perundingan dilakukan di Doha, Qatar dengan Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir sebagai mediator. Sehari kemudian pada 10 Juli 2025, Israel memberi sinyal perundingan telah mengarah pada potensi gencatan senjata yang dilakukan selama 60 hari. Pada hari yang sama, Hamas juga menyatakan setuju untuk membebaskan 10 dari 49 sandera yang masih berada di Gaza. Dari 49 sandera Hamas, 27 diantaranya diduga telah tewas. Meski sepakat soal pembebasan sandera, Hamas menyebut masih ada hambatan yang menyandung terwujudnya gencatan senjata. Hamas menilai belum ada jaminan nyata untuk perdamaian abadi dari penawaran yang disodorkan oleh Israel. Meski demikian, Hamas mengaku akan terus melanjutkan negosiasi bersama para mediator. Adapun jaminan nyata untuk perdamaian abadi yang dimaksud adalah tuntutan-tuntutan yang diajukan Hamas dalam negosiasi. Apa saja itu? Pertama, Hamas ingin Israel menarik semua pasukannya dari Gaza, baik dari utara, selatan, maupun koridor Morak dan Rafah. Koridor Morak adalah salah satu kunci penting bagi rencana Israel untuk mengusir warga Gaza ke selatan. Koridor ini hanya sepanjang 12 km. Akan tetapi Israel ingin menempatkan warga Gaza di sebidang tanah sempit yang berbatasan langsung dengan Mesir lewat koridor Morak. Israel menyebut wilayah itu sebagai kota kemanusiaan. Kedua, Hamas menuntut jaminan agar gencatan senjata kali ini bersifat permanen dan bukan hanya sementara. Hamas tak ingin setelah 60 hari jeda, Israel kembali melancarkan serangan lanjutan. Ketiga, Hamas juga meminta agar distribusi dikembalikan ke PBB dan lembaga internasional resmi lainnya. Hamas ingin agar pembagian bantuan kemanusiaan oleh lembaga bentukan Amerika Serikat, yakni Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, dihentikan. Tak hanya Hamas yang mengecam GHF, sebanyak 170 organisasi kemanusiaan global lainnya pun juga menuntut penutupan GHF dan menuduh bahwa lembaga itu hanya kedok Israel untuk tetap membantai warga Palestina. Mereka menyatakan warga Palestina dipaksa berjalan berjam-jam di tengah adu tembak untuk mencapai posko yang berada di wilayah militer. Bahkan lebih dari 500 warga Gaza telah tewas dan sekitar 4.000 lainnya terluka akibat mengantre jatah bantuan di posko buatan GHF. Keempat, Hamas juga menuntut dihentikannya upaya pengusiran paksa warga Palestina ke zona steril atau kota kemanusiaan di selatan Gaza. Tak hanya Hamas yang mengecam pengusiran paksa ini, pengamat pun turut memberikan sentimen negatif pada rencana Israel yang dianggap termasuk dalam upaya genosida ini. Dan kelima adalah Hamas menuntut pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalan atas pemulangan sandera Hamas. Tuntutan Hamas bisa menjadi jaminan akan potensi perdamaian abadi di Gaza. Namun semua itu sejatinya tak sejalan dengan kemauan Israel. Bahkan hampir semua tuntutan Israel saling bertolak belakang dengan tuntutan Hamas. Apa saja itu?
Tuntutan yang diajukan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan militer Israel begitu kontras dengan keinginan Hamas. Pertama, Netanyahu mengaku hanya mau menghentikan perang apabila Hamas dibubarkan sepenuhnya. Netanyahu menyebut hal itu jadi salah satu syarat utama penghentian perang. Untuk memulai diskusi penyelesaian perang, Netanyahu meminta agar Hamas segera melucuti semua senjata dan melepaskan semua kendali atas Gaza. Jika tidak, Netanyahu menyebut satu-satunya cara yang tersisa adalah dengan melanjutkan peperangan. Kedua, Israel ingin agar tentaranya tetap berada di Morak dan Netzarim selama gencatan senjata berlangsung. Netanyahu menegaskan bahwa tentara Israel akan tetap berada di Palestina dan mengendalikan Gaza secara sepenuhnya. Selain itu, Israel juga menuntut bahwa hanya tentara Israel yang boleh memegang senjata api di Gaza. Ketiga, Israel juga tak memberikan jaminan perdamaian yang berkelanjutan. PM Israel telah mewanti-wanti apabila dinilai tak ada kemajuan selama 60 hari, dirinya akan terus melanjutkan perang. Keempat, Israel ingin rencana mereka mengusir warga Palestina ke zona kemanusiaan akan terwujud. Pertanyaannya, meskipun banyak tuntutan Hamas dan Israel yang berseberangan, adakah harapan gencatan senjata bisa terwujud dalam waktu dekat? Gencatan senjata mungkin saja bisa terwujud, meski bersifat rapuh dan penuh syarat. Pasalnya pada 8 dan 10 Juli 2025, Netanyahu yang tengah berada di Amerika Serikat menyebut bahwa gencatan senjata 60 hari mungkin akan segera dilakukan. אמרתי להם שאנחנו מנסים כרגע להשיג שחרור של חצי מהחטופים החיים והחללים תמורת הפסקת אש זמנית של 60 יום. בתחילת הפסקת האש הזאת ניכנס למשא ומתן על סיום המלחמה באופן קבוע, זאת אומרת הפסקת אש קבועה. כדי שנשיג את זה, הדבר הזה צריך לעשות בתנאים המינימליים שאנחנו קבענו. החמאס מניח את נשקו, עזה מפורזת, אין יותר יכולות שלטוניות או צבאיות של החמאס. אלה תנאי היסוד שלנו. אם זה יכול להיות מושג במשא ומתן, מה טוב. אם זה לא יושג במשא ומתן ב-60 יום, אנחנו נשיג את זה בדרכים אחרות, בהפעלת כוח, הכוח של הצבא הגיבור שלנו. I think on these matters, which I always prefer to negotiate not in front of a camera, I think there's a good chance we'll have this ceasefire. And that'll get us closer to the goal that I set from the beginning. Let's get them all back without capitulation. Dua versi perdamaian yang dipaksa bertemu di meja perundingan. Hamas menuntut gencatan senjata permanen dengan syarat penarikan pasukan dan jaminan kemanusiaan. Sementara Israel menawarkan gencatan senjata sementara dengan syarat dibubarkannya Hamas secara total dan berbagai tuntutan lain yang kontras dengan harapan dunia internasional. Gagasan gencatan senjata memang kian nyata, tapi damai sejati masih jauh tercipta. Jika kedua pihak tak bersikukuh pada syaratnya masing-masing, perdamaian kali ini mungkin hanya akan menjadi sebuah jeda menuju babak baru kekerasan yang tidak terbantahkan. Kira-kira seperti apa jalannya gencatan senjata Israel dan Hamas mendatang? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.